Masalah dalam rumah tangga memang tidak sebaiknya tersebar ke pihak lain, karena biasanya akan berdampak buruk dan menimbulkan spekulasi yang tidak baik. Sejak hari itu, Justin kembali menjadi luar biasa posesif. Renaga yang juga mengerti keinginan sang papa tidak membantah dan merasa baik-baik saja tanpa ditemani Agni. 1 minggu setelah pertemuan Agni dan Devano, pria itu selalu memantau Agni lewat rekaman CCTV yang ada di rumahnya. Bahkan, dia akan mulai menghubungi asisten rumah tangganya kala tidak mendapati kehadiran sang istri di depan matanya. Bak terpenjara cinta, Agni tidak mengerti kenapa Justin semakin berubah. Padahal, dia merasa baik-baik saja dan bersyukur sekali lantaran Justin memberinya kebebasan. Akan tetapi, saat ini keluar rumah saja tidak Justin perbolehkan. Hingga, sesuatu dalam dirinya berontak dan pagi ini Agni mendadak demam tanpa sebab. Mungkin stres Justin kurung sedemikian rupa. Baru saja dia menikmati segarnya udara pagi di luar rumah, Justin kini melarangnya luar biasa ketat bak putri raja. Dari hasil pemeriksaan, Agni hanya kelelahan dan sedikit stres. Justin mendengarkan dengan seksama penjelasan dokter, tapi tidak sadar sama sekali penyebab istrinya stres adalah dia sendiri. Pulang dari rumah sakit, Agni meminta waktu untuk duduk di taman kota. Ini adalah hal yang bisa dia lakukan demi menepis jenuh ketika nanti pulang. Berbagai hal Agni lakukan, terlihat jelas obat paling ampuhnya adalah cuci mata di luaran sana. Cepat sekali sembuhnya, gumam Justin kala menyadari sang istri tampak tidak ada beban seraya menikmati telur gulung kesukaannya. Sama seperti Haila, semenjak hamil dia kerap mengidam makanan semasa kecil. Jika sedang begini, terasa sekali usia mereka sangat jauh berbeda. Kamu suka di sini? Suka, kita pulangnya nanti ya. Aku masih betah, pinta Agni penuh harap jika sang suami akan mengabulkan keinginannya. Tapi stop jajan yang begini, Agni. Justin mengeluhkan beberapa makanan yang Agni beli dan hanya dimakan sedikit. Sementara yang tanggung jawab memegangnya adalah Justin, kedua tangan pria itu sudah penuh dengan jajanan Agni. Aku boros ya. Bu buka begitu, sayang. Tapi lebih baik makan yang lain, kamu lagi hamil dan ini makanannya ya Tuhan. Gizinya di mana? Agni mendelik seketika, mulut suaminya memang tidak difilter sepertinya. Jika bicara hanya padanya tidak masalah, akan tetapi kali ini Justin bicara di hadapan penjualnya. Jika aku salah bicara, maaf tidak bermaksud. Kali pertama Justin takut pada pedagang kaki lima. Dia spontan saja, karena memang jika dia lihat mau bagaimana bentuknya tetap saja gizi dipertanyakan. Gimana, Neng? Siomainya jadi? Jadi, Mang. Agni yang kini merasa tidak enak meminta maaf berkali-kali pada pria parubaya itu. Justin yang khawatir dicakar istrinya memilih mengalah dan duduk di sebuah bangku kosong yang berjarak tidak begitu jauh dari istrinya. Sabar, Justin. Yang namanya ibu hamil memang kerap tidak terduga. Sebagai suami, yang jelas kita harus menerima dan bertanggung jawab sepenuhnya. Itu adalah pesan dari Kevin yang selalu dia ingat. Semenjak menikahi Agni, kesabaran pria itu memang benar-benar diuji. Akan tetapi, selelah apapun hati Justin, dia sama sekali tidak bercita-cita pernikahannya akan kandas seperti yang sudah-sudah. Beberapa menit menunggu, kini istrinya kembali dengan menampilkan senyum manisnya. Wanita itu membawa sepiring siomay yang dia beli beberapa saat lalu, alasannya karena khawatir Justin lapar. Ayo makan. Justin diam beberapa saat, dia seperti ragu hendak membuka mulutnya.
Akan tetapi, sang istri memaksa hingga mau tidak mau Justin harus terima. Makan siomay doang susah. Gimana, enak? Tidak ada jawaban, Justin sedang menyesuaikan lidahnya. Dia memang trauma dengan banyak hal, beberapa kali makan makanan semacam ini dia kerap mendapat bonus sehelai rambut dan hal itu tertanam jelas di kepala Justin hingga enggan untuk mengulang. Lagi. Kamu belum? Protes Justin bingung sendiri kenapa sang istri justru terus mendahulukan dirinya. Aku kenyang, kamu yang belum makan dari siang. Kenyang katanya, jelas saja kenyang. Makanan yang dia beli saja sampai membuat tangan Justin pegal. Tidak pernah meminta Justin membelikan tas mahal atau yang lainnya, tapi sekali minta ditemani Justin dibuat memijat pangkal hidungnya. Sayang katanya tadi sakit, apa sudah sembuh? Sudah, sebenarnya aku cuma mumet di rumah. Keluar pagar saja tidak boleh, gimana bisa betah? Gerutu Agni tanpa dia tutup-tutupi dan berharap sekali Justin akan mengerti. Karena aku ya? Mungkin. Maaf, aku hanya takut kamu pergi dariku. Kehilangan Vanya 5 tahun lalu membuatku hampir gila, dan hal itu bermula karena aku mengabaikan dia yang kerap bertemu pria lain. Aku penakut, Agni tolong pahami. Justin menatap istrinya sesendu itu, kehadiran Devano benar-benar mengacaukan Justin. Apalagi, kala dia mengingat bagaimana ucapan Kenny terkait seorang pria yang berkedok sepupu atau lainnya. Sudah aku katakan, tempatku pulang ya di sini. Kenapa suamiku masih ragu juga? Tanya Agni lembut sekali seraya menunjuk dada Justin. Tahu. Tapi bukankah setiap orang bisa berubah? Kamu tahu seberapa buruknya orang ketiga jika sudah nekat. Mulut kamu mungkin mengatakan tidak ada hal aneh, tapi dia belum tentu. Agni tidak menjawab lagi, dia hanya menunduk dan menatap si Omai yang tinggal sedikit itu. Walau memang ucapan Justin benar, apalagi antara dia dan Devano tidak ada hubungan darah yang nyata. Kamu keberatan aku begini? Tidak, buktinya sekarang aku baik-baik saja, jawab Agni sedikit berbohong karena pada faktanya, dia sedikit tersiksa dengan perubahan Justin. Agni masih terus menyuapi Justin hingga pria itu tidak sadar si Omai yang dia ragukan gizinya begitu nikmat masuk ke perutnya. Pemandangan yang cukup menggemaskan di mata orang-orang di sini. Mereka kenapa? Apa ada yang salah dengan penampilanku? Justin yang menyadari tengah menjadi pusat perhatian mulai mengomel dan tidak suka dengan tatapan mereka. Tidak ada, jangan emosian kenapa sih? Nih minum, ucap Agni menyodorkan air mineral yang entah dia beli dari mana. Bersih. Ceka, bersih. Tidak mungkin aku sembarangan, Justin. Siapa tahu saja, otak wanita biasanya tidak terduga, balasnya hingga membuat Agni menepuk pundaknya. Tidak ada pertengkaran setelahnya, hari ini dia akan membebaskan istrinya. Setelah memiliki Renaga, mereka hampir tidak pernah menghabiskan waktu berdua di luar. Justin hanya ingin tidak ada satupun hal yang terbuang sia. Puas menghabiskan waktu di sini, Agni memintanya pulang segera. Namun, celaka besar justru datang kala Devano menghampirinya. Entah kenapa sejak tadi dibahas mereka justru dipertemukan, hal itu tentu saja membuat Justin melingkarkan tangan di pinggang istrinya. Bibi, kamu kemana saja? Aku sampai cariin kamu di sekolah itu loh. Benar kata Keivan, remaja memang lebih menyulitkan daripada orang dewasa ketika menghadapi masalah. Justin masih memilih diam, dia tetap menatap datar kala Agni mengenalkan Justin pada Devano. Devan, Om. Justin memilih diam, terlanjur malu Devano segera menarik uluran tangannya. Pertemuan pertama yang cukup berkesan hingga hari tua.
Kami pergi dulu ya, suamiku tidak enak badan. Iya, hati-hati. Jangan terlalu banyak merokok makanya, bibir Om sudah hitam tuh. Justin hampir saja meledak, andai saja dia sendiri mungkin anak itu sudah dia tendang ke tengah jalan. Sok kenal sekali, Devano sama sekali tidak ada takut-takutnya melihat mata tajam Justin. Aku sudah berhenti anak kecil. Justin geram. Tentu saja, jangan ditanya lagi dia segeram apa pada sepupu istrinya. Oh iya. Tapi sepertinya Om pencandu berat. Sehat-sehat, Om. Adik saya belum siap jadi janda, tutur Devano seenak jidat dan amarah Justin kian meledak-ledak rasanya. Maksudmu? Kau berdoa aku cepat mati? Tidak, sekadar saran saja. Jangan suka marah-marah, Om takutnya darah tinggi. Kau benar-benar cari mati sepertinya. Kesabaran Justin hangus terbakar api hingga dia bergerak untuk melayangkan pukulan di wajah Devano. Namun, secepat mungkin anak itu menghindarinya hingga yang terjadi Justin memukul angin begitu saja. Fukak. Kemari kau sialan. Sudah, jangan begitu malu, pekik Agni panik lantaran Justin hendak mengejar Devano. Tampaknya dia benar-benar marah dan tersinggung dengan ucapan pemuda itu. Menyebalkan sekali sepupumu itu, awas saja nanti. Demi menjaga martabat sang istri, Justin berhenti hingga pria itu memejamkan mata untuk mendapat sedikit ketenangan. Apa aku setua itu? Jawab jujur, pinta Justin setelah dia sedikit lebih tenang. Tidak, siapa yang bilang tua? Lebay deh, tua tuh seperti bapak itu, ujar Agni seraya menunjuk tukang siomay yang sebelumnya sempat sebal dengan ucapan Justin. Apa iya? Tapi dari caranya bicara seakan aku sudah sangat tua. Tidak, masih muda kok. Jawab jujur, sayang ayolah. Aku tua? Jujur gimana lagi? Sudah jujur begini masih saja.